semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah baik. Baik, agenda untuk pagi hari ini yaitu melakukan discharge planning pada pasien Nyonya A karena kondisi pasien sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Bagaimana perawat Safina persiapannya? Untuk discharge planningnya sudah siap. Kondisi pasien merasakan nyeri pada bagian perut karena setelah operasi. Untuk itu sebelumnya dicek dulu Bu. Iya, saya cek dulu ya. Baik Bu. Baik, persiapannya sudah siap ya. Bagaimana kalau kita langsung ke ruangan saja? Baik Bu. Yuk, sekarang. Isi. Selamat pagi Bu, gimana keadaannya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah mendingan. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu tidurnya? Apakah nyenyak? Tidurnya sih nyenyak, cuman masih suka kebangun kalau mau pipis tapi lanjut tidur lagi. Oh gitu. Oh iya, di sini ada perawat dan ditemani perawat Safina, ada perawat Cucun. Kami sudah konsultasi dengan dokter bahwa Ibu sudah dibolehkan pulang. Alhamdulillah. Ya, nanti akan dijelaskan oleh perawat Safina dan perawat Cucun ya Ibu. Iya. Saya tinggal dulu ya. Ya, terima kasih ya. Ya, cepat sembuh ya Ibu. Ya, terima kasih. Silakan perawat Cucun dan Safina. Apa yang dirasakan hari ini Bu? Perutnya masih nyeri tapi kadang-kadang hilang tinggi gitu. Kalau sekarang masih nyeri ya? Kalau sekarang lagi istirahat jadi nggak terasa nyeri, cuman kalau banyak gerak itu terasa nyeri. Ibu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ulfa, Ibu sekarang sudah dibolehkan untuk pulang. Nah sebelum pulang kita akan ada sedikit informasi seperti kontrol ulang dan ada obat-obatan yang harus dibawa dan juga ada makanan dan aktivitas apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pertama, Ibu harus kontrol ulang ya, dan ini jadwal kontrol ulangnya ya Bu. Nanti tolong disimpan dan kontrol ulangnya mulai minggu depan. Nanti Ibu datang ke poli bedah ya Bu. Selanjutnya yang kedua ada obat-obatan yang harus dibawa pulang. Di sini ada 2 jenis obat. Yang pertama ada obat nyeri untuk mengatasi rasa nyerinya dan juga antibiotik. Nanti di sini juga sudah dijelaskan Ibu harus mengkonsumsi obatnya setiap hari dan sehari berapa kali, dan juga dikonsumsinya sebelum makan atau sesudah makan. Selanjutnya ada sedikit penjelasan tentang mengatasi nyerinya. Ibu karena ada rasa nyeri, nanti kita ajarkan relaksasi napas dalam ya Bu. Gimana Bu? Ibu perhatikan saya ya, nanti Ibu bisa ulangi apa yang saya lakukan. Kita mulai ya Bu. Yang pertama, tarik napas lewat hidung secara pelan-pelan. Oke, hembuskan lewat mulut secara pelan-pelan. Ibu bisa ulangi lagi, tarik napas melalui hidung secara pelan-pelan. Lalu hembuskan lewat mulut secara pelan-pelan. Oke Ibu, gimana rasanya setelah melakukan teknik relaksasi? Apakah ada perubahan? Mungkin kalau saya melakukan relaksasi napas dalam itu nyerinya akan merasa berkurang. Oke Ibu, nanti Ibu bisa terapkan di rumah ya Bu, selain aktivitas yang lainnya. Nah ini ada leaflet, Ibu bisa baca mana aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena Ibu habis operasi, jadi direkomendasikan untuk tidak mengangkat barang-barang yang berat ya Bu. Lakukan aktivitas ringan terlebih dahulu dan istirahat yang cukup dan diimbangi dengan makanannya. Sebelum kita beralih ke penjelasan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh perawat Cucun. Ya baik, saya lanjutin dari perawat Safina ya Bu. Sebelum pulang ada beberapa yang perlu diperhatikan, terutama dalam konsumsi makanan. Untuk Ibu sendiri dianjurkan untuk makan porsi kecil tapi sering ya Bu. Bisa makan bubur, terus juga bisa makanan yang tinggi protein, karena tinggi protein itu akan memperbaiki atau membantu menyembuhkan terutama pada luka operasi yang Ibu alami sekarang. Lalu banyak minum ya Bu ya, makan makanan yang tinggi serat seperti sayur dan buah, karena sayur dan buah juga itu sangat penting dapat membantu proses penyembuhan luka pada operasi Ibu. Iya Sus, nanti saya akan melakukan apa yang saya. Baik, sebelumnya apa yang ditanyakanmu dari apa yang sudah saya tadi jelaskan? Ibu tadi kan sudah dijelaskan
apa saja yang harus dilakukan di rumah, dan untuk melihat Ibu udah paham atau belum, Ibu bisa tolong jelaskan kembali apa yang bisa dilakukan di rumah? Bisa. Yang pertama itu saya harus kontrol, terus makan saya tuh sedikit tapi sering, terus tinggi protein seperti terus makan banyak sayuran, buah-buahan, terus tidak boleh makan yang berat-berat, terus sering minum air putih, terus sering rajin melakukan relaksasi nafas dalam biar mengurangi rasa nyeri. Oke Ibu, sudah bagus sekali penjelasan ulangnya ya. Ini kan udah selesai nih Bu. Sebelum kita pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada juga. Kalau Ibu butuh bantuan kami atau butuh kita antar, nanti boleh pakai kursi roda, panggil kita saja di depan ya Bu. Ini Ibu ada beberapa dokumen yang harus Ibu tanda tangan ya Bu ya, sebagai bukti kalau kita sudah melakukan penjelasan tentang perencanaan pulangnya ya Bu. Sekian ya Bu dari kita. Kalau misalnya ada butuh bantuan kita, boleh panggil kita di depan ya Bu. Sebelum kita pamit, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup sih. Baik, kalau begitu kita Kita pamit ya. Sehat-sehat Terima Ibu. kasih. Ibu, ini hasil ronsennya ya Bu ya. Nanti tadi kan udah dikasih ini bekas kontrolnya, nanti dibawa ke pendaftaran ya Bu ya, nanti ke poli bedah Ibu ya. Disimpan ya Bu ya surat kontrolnya, terus obatnya juga dibawa pulang dan dihabiskan. Sebelumnya Ibu tanda tangan terlebih dahulu ya Bu ya untuk pengulangannya sebagai bukti. Terima kasih ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya pada kegiatan discharge planning ini. Pada pagi hari ini saya harap kedepannya bisa lebih baik lagi untuk memperhatikan kenyamanan dan kepuasan pada pasien dan keluarganya. Baik Ibu, Pak. Kalau begitu lanjutkan tugasnya masing-masing ya. Iya Bu.